Marhaban ya Ramadan. Sesaat lagi kita ikuti Tartil Al-Quran. Acara ini didukung oleh Min 3 Magetan, Min 2 Magetan, Madin Al-Muslimun, Min 15 Magetan, Min 6 Magetan, SDN Sumberagung, Min 16 Magetan, MI Rejomolyo, Min 5 Magetan, SDN Sidowaya 2. Acara ini juga bisa ditonton di aplikasi Xbis Radio dan juga di rasiafm.co.id. 90,6 FM Radio inspiratif dan informatif. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sangat-sangat berkah tentunya untuk hari ini saat Rasyah. Dari beberapa waktu dari tanggal 18 dan sekarang ini 28. Nah, pas acara Tartil Al-Quran diguyur gerimis-gerimis yang manis ya. Nggak kayak Rara. Nah, silakan untuk saat Rasi hari ini Rara sudah ditemenin di Tartil Al-Quran di tahun keempat Ramadan 1445 Hijriah, yaitu di tanggal 28 Maret 2024, yaitu bareng MI Rejomolyo. Nah, di sini ada teman-teman yang sudah hadir ya, cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng yang bakal membacakan surat An-Nur nanti ya, dari ayat 1 sampai 40. Dan di samping Rara juga sudah ditemani sama, mungkin Bos Satras sudah tidak ini ya, sudah tidak sudah terkenal pokoknya ya, MI Rejomolyo, guru pendamping kita. Ada Bapak Dwi Sulistiono dan juga Ibu Sri Wahyuni. Dan penampilan pertama untuk siang kali ini saat Rasi, wah di sana ya ada Mas Al-Malik Ibrahim yang akan membacakan surat An-Nur dari ayat 1 sampai 10. Mas Malik sudah siap? Mikrofonnya dipakai sayang ya, langsung ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wa la ta'khudhukum bima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Walladzina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum syamanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslah fa innallaha ghafurur rahim.
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادة بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها عذابا أن تشهد أربع شهادة بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم Sadaqallahul Adzim. Terima kasih untuk Mas Malik. Alhamdulillah lancar ya untuk pembacaan dari surat An-Nur dari ayat 1 sampai 10 ya. Dan tentunya sahabat terasi kita hari ini bertepatan dengan nuzulul Quran ya. Semoga saja berkah menyertai kita semuanya, amin. Nah, kalau berbicara tentang ringkasan atau kandungan dari surat An-Nur dari ayat 1 sampai 10 ini tentang apa? Bapak Dwi apa Bunda Sri ini? Monggo silahkan. Monggo. Sampun. Alhamdulillah, pertama kita mengucapkan matur suwun Mbak atas semuanya, atas kesempatan ini. Nah, baiklah, surat An-Nur ini terdiri dari 64 ayat, tapi kita membacanya sampai 50 saja. Nah, surat An-Nur ini mempunyai beberapa kandungan atau makna, yang salah satunya adalah yang kita baca adalah tentang pentingnya menjaga kehormatan, kemudian kesucian, kemudian adab bergaul dengan sesama dan adab bertamu. Nah, kemudian ada lagi tentang hukum-hukum zina, kemudian qadzab atau menuduh, qadzab dan hukum-hukumnya. Kemudian yang dibaca Mas Malik ini adalah ayat 1 sampai 10. Kira-kira begini. Jika laki-laki dan wanita terbukti berbuat zina, nah, jadi mereka benar-benar terbukti melakukan itu dan ada paling tidak 4 saksi yang melihatnya, kemudian diadili di pengadilan dan benar-benar terbukti itu. Jika wanita yang atau laki-laki yang belum menikah, nah, yang belum menikah itu hukumannya didera atau dicambuk 100 kali. Nah, sedangkan wanita atau laki-laki yang sudah menikah itu hukumannya dirajam. Dirajam itu yang dipendam, ditanam ya, tubuhnya ditanam, kemudian kelihatan kepalanya saja terus dilempari. Nah, ketika menyaksikan itu, hukumannya itu terlaksana, itu harus disaksikan banyak orang. Nah, jadi kenapa mereka kok hukumannya kok seperti itu di depannya orang? Nah, itu agar mempunyai efek jera Mbak Rara, biar tidak melakukan hal yang seperti itu lagi. Karena perbuatan zina itu kan merupakan dosa yang sangat besar sekali. Nah, dan ini insya Allah sudah dilaksanakan atau di Aceh. Nah, Aceh itu kayaknya sudah berlaku ini hukum-hukumnya. Nah, kira-kira itu Mbak Rara yang bisa disampaikan kandungan dari ayat 1 sampai 10. Terima kasih untuk Bunda Sri ya untuk penjelasannya. Dan tentunya sahabat terasi, nah sebentar lagi kita akan melihat dan juga mendengarkan Mas Agil Fahmi Hibatullah yang juga akan membacakan surat An-Nur ayat 11 sampai 20. Seperti apa penampilannya?
Makanya jangan kemana-mana, masih di Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Benar sekali sahabat terhasih, Anda masih mendengarkan, Anda masih melihat Radio Rasi FM ya. Jangan lupa untuk fanpage kita juga sudah live, ada juga di aplikasi Express Radio yang tampil di layar atas sana ya. Jadi untuk sahabat terhasih bisa ini ya, bisa melihat langsung dan juga bisa berkomentar. Dan tidak cuma Tartil Al-Quran saja acara-acara kita, tapi banyak sekali yang hadir di bulan Ramadan untuk tahun 1445 Hijriah. Salah satunya ada Dai Kecil ya. Dan untuk mempersingkat waktu, di sana sudah ada Mas Akhil Fahmi Hibatullah. Sebelum Rara diprotes nanti tak benerin sendiri ya. Mas Akhil Fahmi Hibatullah yang akan membacakan surat An-Nur ayat 11 sampai 20. Sudah siap Mas Akhil? Langsung ya Mas Akhil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu sarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum ma'tasaba minal ismi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim laula sami'tumuhu dannal mu'minuna wal mu'minat wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hada ifkum mubin laula ja'u alaihi bi arba'ahi syuhada fa lam ya'tu syuhada ifa'ul ya ukika indallahi humul kadhibun walaula faslullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamassakum fima afadlu fihi adzabun azim ittalaqawnahu bi sinatikum wa taquluna bi au aswaqimun malaisa lakum bihi ilmu wa tahsabunahu hayyina wa huna indallahi azim walaula sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihada subhanaka hadza buhtanun azim ya'izukum wallahu an ta'udzu li mislihi abadan in kuntum mu'minin wa yubayyinullahu lakum ayat walaulahu alimun hakim
Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisyatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Adzabun alimun fid dunya wal akhirati wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahu fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Mas Akhil kenapa? Kayaknya kok kurang nyaman. Kenapa? Redek. Iya. Aduh, nggak apa-apa ya. Biasanya lancar loh kata Pak Dwi ya. Tapi nggak apa-apa ya. Bismillah. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan bisa lebih baik lagi ya. Oke? Amin. Kalau dari kandungan untuk surat An-Nur ayat 11 sampai 20 sendiri tentang apa Bunda? Monggo silahkan. Iya. Ini masih lanjutan dari 1 sampai berapa tadi? 10. Sampai 10. Nah, ketika laki-laki dan perempuan itu sudah terbukti berbuat zina tadi nggih, Iya. itu ingin menikahi salah satunya, maka wajib mereka bertobat lebih dahulu. Oke. Jadi sebelum benar-benar bertobat, mereka tidak boleh untuk menikahinya. Nah, makanya ketika kita mau berbuat sesuatu ataupun apa itu harus harus berpikir, harus nanti resikonya gimana, terus kemudian faktornya nanti ke belakangnya, resikonya yang kita jalani itu nanti bagaimana gitu. Jadinya lebih berhati-hati dalam melakukan segala hal. Nah, kemudian di surat ini juga dijelaskan bahwa kita dilarang menuduh apapun itu sebelum benar-benar kita membuktikannya sendiri dan ada 4 orang saksi tadi ya. Nah, baik itu berzina, kemudian menfitnah atau perbuatan lain yang benar-benar mereka membuktikan dengan autentik. Jadi bener nggak sih dia melakukan ini gitu loh. Kalau cuma kurang dari 3 kan berarti belum cukup saksi untuk menyatakan itu salah atau benar gitu. Karena apa? Karena ketika kita menuduh seseorang itu nanti berakibatnya sangat fatal baik di kehidupan dunia maupun di akhirat nanti. Dan ini sangat melanggar norma atau moralitas kita. Nah, mungkin bagi mereka yang menuduh itu hal yang wajar atau dianggap biasa saja, tapi tidak di pandangan Allah karena ini merupakan dosa yang sangat besar gitu. Siap, terima kasih Bunda Sri ya. Dan sahabat Terasi jangan lupa ya untuk bisa terus Rara mau ngingetin mampir di aplikasi Express Radio di sana. Nanti Anda bisa berkomentar, Anda bisa dulu ya, bisa melihat acara Tartil Al-Quran ya. Abis ini bakalan ada Mbak Ani Ani jangan kemana-mana, Mbak Ani bakalan tampil di Tartil Al-Quran setelah yang satu ini. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Senang sekali Rara masih bisa menemani sahabat Terasi semuanya di acara Tartil Al-Quran ya. Mbak Ani, Bang Roma apa kabar? Mbak Ani Lailatul Rahmah ya. Ini kelas berapa Bun kalau untuk Mbak Ani ini? Oh, kelas 4 ya. Masih kecil cabai rawit ya. Akan membacakan surat An-Nur masih sama dari ayat 21 sampai 30. Mbak Ani sudah siap? Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan
wa may yattabi khutuwati syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu masaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillahi wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Innal ladina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirati walahum adabun adim. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yauma idi yuwaffihimullahu dinahumul haqqa wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Al-habisatu lil-habisina wal-habisuna lil-habisat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasata'nisu wa tusalimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dana lakum wa in qila lakum murji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Kullil mu'mina ya'udu min absarihim wa yahfadu furujahum Dzalika azka lahum innallaha khabiran bima yasnaun. Shadaqallahul azim. Terima kasih untuk Adik Ani ya yang sudah membacakan surat An-Nur ayat 21 sampai 30 dengan sangat-sangat lancar ya. Terima kasih untuk Adik Ani ya. Ketemu insyaallah tahun depan di Tartil Al-Quran lagi ya. Untuk An-Nur ayat 21 sampai 30 ini tentang apa Bun? Monggo silahkan. Iya, insya Allah dari ayat 21 sampai 30 ini adalah tentang adab kita bertamu. Jadi maksudnya bagi orang-orang yang beriman dilarang memasuki rumah yang bukan rumah sendiri sebelum yang punya rumah itu memberikan izin dan kita mengucap salam. Nah, jadi ketika kita bertamu kemudian kita tidak mendapati orang yang punya rumah itu, sebaiknya kita mengurungkan niat untuk bertamu. Oh gitu. Jadi walaupun itu saudara sendiri,
jangan asal nyelonong gitu, walaupun kita sudah biasa, tapi kita punya adab. Jadi karena ini sudah ditulis dalam Al-Quran, jadi ketika kita bertamu sebaiknya menunggu yang punya rumah memberikan izin dulu. Nah, jadi hendaknya kalau kita bertamu, alangkah baiknya kita konfirmasi. Kalau sekarang kan sudah ada WA. Jadi alangkah baiknya kita konfirmasi dulu. Jadi hari ini jam ini kira-kira ada nggak di rumah. Nah, takutnya kan yang di rumah nanti mungkin ada kegiatan di luar yang tidak ada di rumah. Terus kemudian ketika tamu, kalau memang tadi dilanjutkan ya, misalnya kita salam tapi ke orang yang punya rumah tidak mengizinkan untuk masuk, menjawab tapi tidak mengizinkan untuk masuk gitu, silahkan misalkan assalamualaikum, waalaikumsalam, oh silahkan. Sebelum yang punya rumah mempersilahkan kita masuk, kita jangan masuk dulu, tetap di luar sebelum mereka mengizinkan itu. Jadi ternyata dalam hal yang sepele ini ya, tentang walaupun itu mungkin rumah saudara atau rumah teman kita yang kita biasa silver di situ, kalau memang nggak ada orangnya ya kita harus pulang lagi. Jadi itu tadi kita harus konfirmasi, karena mungkin kalau kita sudah konfirmasi biasanya yang punya rumah itu kan menyiapkan, mungkin kita mau dijamu atau mungkin rumahnya lagi berantakan, jadi kan bisa siap-siap. Jadi ketika tamunya sudah datang, kita sudah siap menerima tamu tersebut. Begitu. Siap. Mbak Alvin, nanti kalau saya bertamu ke sini sekiranya belum dijawab, saya nggak jadi masuk ya. Nanti nggak jadi masuk loh ya. Nanti kalau kamu kok telat, Anda belum menjawab saya. Ini bukan jadi alasan terusan ya Bun ya. Nggak boleh terusan ya. Terima kasih untuk Bunda Dwi ya. Bunda Dwi, Bunda Sri. Ya Allah, sampai keliru ya. Nanti habis ini ada penampilan Mbak Kalista Azalika Arwikian, benar? Ayat 31 sampai 35, masih sama dengan surat An-Nur. Jangan kemana-mana, tetap di Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Terima kasih sahabat Rasyandi, Anda masih melihat Tartil Al-Quran bareng teman-teman dari MI Rejo Mulyo. Mana semangatnya? Mana? Kok nggak ada suaranya? Wah, ini 1, 2. Semangatku ini. Mana semangatmu? Mbak Anu nggak jawab, Mbak Kalista. Baiklah, aku dicuekin ya. Baik. Mbak Kalista Azalika Arwikian ini akan membacakan surat An-Nur juga, ayat 31 sampai 35. Sudah siap? Langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinnatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bikumurihin ala juyubihinna wa la yubdina zinnatahunna ila libuulatihinna aw abaihinna aw abai buulatihinna aw abnaihinna aw abnai buulatihinna aw abnai buulatihinna aw ihwanihinna aw bani ihwanihinna aw bani ahwatihinna aw bani ahwatihinna aw nisaihinna aw malakat aymanuha awit tabi'inna ghairi ulil irbati
ulil irbati minar rijali awit tifil ladina lam yazharu ala auratin nisa wala yadribina bi arjulihin liyullama yufina min zinatihim wattubu illahi jami'an ayuhal mu'minuna la'allakum tuflihun wa akihul ayyama minkum wassaliha min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim وليس في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكتابهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوه من ماله الذين أتقوا والله تهرك فتياكم على البغاء إن أردنا تحسنا لابتغوا أرض الحياة الدنيا ومن يهرهن فإن الله من بعد إهرهن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينة ومثلا من الذين خلوا من قبل وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمثل فيها مصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مبكرة زيتونة للشاكرة ولا قربيات يوقد زيتون الله يطيء والله تمسح النار نور الله النور يهدي الله لنوره من يشاء ويضربه الأمثال للناس والله بكل شيء عليم Sadaqallahul adzim. Terima kasih untuk Mbak Kalista, Mas Malik, sama Mas Akhil. Kenapa? Ngantuk. Pupuk nggak apa-apa ya, nggak kena kamera di situ. Kameranya cuma kesini sama kesini. Pupuk aja ya. Masih berapa ya? 2 jam 4 menit ya. Oke ya. Pupuk dulu. Masih lama nanti kok ya perjalanan kita. Masih kuat kan? Nanti pulang-pulang pokoknya udah buka puasa ya. Masih 2 jam 4 menitan. Oke ya. Ngeredek terus. Terima kasih untuk Mbak Kalista ya. Kalau dari kandungannya sendiri dari An-Nur ayat 31 sampai 35 tentang apa, Bun? Monggo silakan. Iya, terima kasih. Ini tentang perhiasan dunia. Jadi termasuk Mbak Rara ini perhiasan dunia, jadi kan seorang wanita. Jadi perhiasan dunia itu kan wanita. Jadi wanita hendaknya menundukkan pandangan ketika kita bertemu atau ketemu lawan jenis ya, kecuali dengan muhrimnya, yaitu salah satunya bapak, kemudian bakung, adik, kakak, atau kalau paman itu masih muhrimnya. Nah itu. Nah dalam surat An-Nur ini ayat 31 sampai 35 ini berhubungan dengan surat Al-Ahzab ayat 58 sampai 59 yaitu karena wanita ini termasuk perhiasan, di dalam Al-Quran itu disebutkan ada 3 hal. Yang satu itu hijab, yang kedua jilbab, yang ketiga itu khimar. Nah biasanya dari ketiga ini masih rancu, Mbak, mana yang termasuk jilbab, mana yang termasuk khimar, kemudian mana yang termasuk jilbab. Nah, yang satu tadi adalah hijab. Hijab itu kalau di musola ini, Mbak, pembatas itu loh, tirai antara laki-laki dan perempuan. Jadi boleh dibilang penutup. Nah, jadi bukan kerudung ya, hijab itu bukan kerudung, tapi tirai atau penutup. Nah, itu hijab. Yang kedua jilbab. Nah, jilbab itu apa? Jilbab itu adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh. Jadi pakaiannya longgar,
Nah, biasanya ayo beli jilbab, padahal jilbab itu bukan kerudung, tapi jilbab itu adalah sesuatu yang menutupi seluruh tubuh kita, yang menutupi aurat. Nah, itu namanya jilbab. Kemudian yang ketiga itu adalah khimar. Nah, khimar itu baru kerudungnya, yaitu yang menutupi kepala, leher hingga ke dada, dijulurkan ke dada kita. Nah, jadi seorang wanita itu karena perhiasan yang kelihatan itu hanya beberapa saja, yang muka, telapak. Nah, jadi ketika kita berjalan misalnya keluar kok pakai masih apa ya, kelihatan kakinya, berarti perhiasan kita terlihat iman-iman. Jadi pemakaian ini hijab, khimar dan jilbab ini khususnya ini memang hukumnya wajib bagi perempuan, dan itu hukumnya dari masa ke masa, tidak ada ditawar lagi. Misalnya, oh saya sumuk pakai khimarnya segini saja misalnya, itu ya tidak boleh. Kita harus sesuai dengan syariat Islam, kecuali kalau di rumah dan ketemu tadi beberapa muhrim kita. Terima kasih Bunda Sri ya. Nah, yang terakhir nanti ada penampilan Mbak Halwa Zakiatus Sidkiyah yang akan membacakan surat An-Nur ayat 36 sampai 40 ya. Mas Akhil semangat ya, masih 2 jam. Masih 2 jam saya harus tanya sama Pak Dwi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Saat tidak terasa ya, perjalanan kita sudah ada di peserta yang kelima, yaitu Mbak Halwa Zakiatus Sidkiyah, yang tentunya akan membacakan surat An-Nur ayat 36 sampai 40 ya. Mbak Halwa sudah siap? Mikrofonnya dipakai sayang ya. Langsung ya. Ya, langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin adinallahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal ashar. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab walladina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabuhu dam'anu ma hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Au kadulumatin fi bahril lujji yaghshahu mawjum min fawqihi mawjum min fawqihi sahab dulumatum ba'duha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yaqad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuntas sudah perjalanan kita sahabat rahasia
bareng adik-adik dari MI Rejo Mulyo. Moga-moga tahun depan kita bisa ketemu lagi insyaallah ya. Kalau dari kandungannya sendiri untuk surat An-Nur dari ayat 36 sampai 40 ini tentang apa Bunda? Iya, insya Allah ini tentang perbuatan yang sia-sia ya, dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 36 sampai 40 ini adalah bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang kafir jika mereka berbuat kebaikan, kemudian mereka bersedekah, kemudian beliau mengeluarkan hartanya untuk kepentingan masyarakat, tapi karena mereka orang kafir jadi perbuatan mereka sia-sia. Oh gitu. Nah, jadi apapun yang mereka kerjakan karena mereka belum punya ibaratnya kayak belum punya ijazah masuk Islam gitu ya. Jadi apa yang dilakukan adalah sia-sia belakang. Nah itu mungkin ada tambahan dari Pak Dwi sedikit. Monggo Pak Dwi silahkan ya. Terima kasih. Kalau melihat surat An-Nur itu teringat tentang asbabun nuzulnya. Iya. Nah asbabun nuzul itu sebab atau latar belakang turunnya surat An-Nur. Jadi Al-Quran itu turun tidak langsung satu Al-Quran tapi turunnya itu sesuai peristiwa yang terjadi pada saat itu. Nah surat An-Nur itu asbabun nuzulnya itu ketika keluarga Nabi Muhammad SAW itu dilanda gosip yang luar biasa sampai menghebohkan masyarakat Madinah saat itu, yaitu ketika Sayyidina Aisyah istrinya itu difitnah. Pada saat itu kan beliau ikut perang bersama Rasul. Nah, ketika mau pulang, ketika sudah selesai berperang, kemudian di tengah perjalanan Rasulullah istirahat di situ bersama pasukannya termasuk Aisyah. Saat itu ditandu karena saat itu kan kendaraannya kalau dulu kan unta. Nah itu di atas unta, kalau Siti Aisyah itu ditandu sama pasukan-pasukan yang lain. Nah ketika di situ istirahat di situ, Aisyah itu mau buang hajat. Nah setelah selesai kembali lagi ke tempat semula, dia meraba-raba lehernya itu karena punya kalung kan, kalungnya itu hilang, kemudian dikembali lagi ke tempat buang hajatnya itu sampai mencari. Nah tanpa sadar karena di dalam tandu itu sudah tertutup, maka tandunya itu dibawa lagi oleh pasukannya, sementara Siti Aisyah itu masih di tempat pencarian mencari kalung tadi. Nah ketika itu karena kan tidak, waktu itu kan Siti Aisyah badannya kan belum gemuk ya, masih kurus karena kehidupannya sangat sederhana, makannya itu ya tidak terlalu banyak karena sangat sederhana. Nah ketika mencari sudah ditinggal pasukannya, Siti Aisyah ketika di situ saya sudah ditinggal pasukan, dia kembali lagi ke tempat kehilangannya itu dengan harapan nanti ada yang mencari. Nah saat itu ada satu sahabat yang namanya Sofyan, itu biasanya dia memang paling akhir mencari kalau sesuatu ada yang hilang atau ketinggalan. Di situ dia mendapati Siti Aisyah yang tertidur. Nah, kemudian sama Sofyan Siti Aisyah disuruh naik unta. Nah ketika kembali ke pasukannya, datang ke pasukannya, nah itulah terjadi fitnah yang luar biasa, diisukan dan digosipkan oleh pemimpin orang munafik ya. Pentolan orang munafik yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah itu digosipnya bahwa istri Rasulullah itu selingkuh dengan Sofyan, padahal dia mau menolong. Sampai berbulan-bulan berita itu menyebar seluruh kota Madinah, sampai Siti Aisyah itu menangis berhari-hari, berbulan-bulan, sampai menangis terus, sampai dijawab oleh Rasulullah, dibersihkan namanya melalui surat An-Nur. Ketika surat An-Nur turun, maka dibersihkan nama Siti Aisyah, bahwa Siti Aisyah itu bukanlah seorang
berzina, bukan seorang yang selingkuh, tapi dialah orang yang suci sebagai istri Rasulullah SAW. Itu asbabun nuzulnya surat An-Nur. Ya, terima kasih Pak Dwi. Dan mungkin mau ada yang disampaikan sebelum kita berpisah untuk siang kali ini di Tartil Al-Quran, monggo silahkan. Ya, sebelumnya kami dari keluarga besar dari MI Rejomulyo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena anak didik kami diberi kesempatan untuk tampil di depan publik, untuk melatih keberaniannya, melatih mentalnya, dan kami berharap ke depannya karena setiap tahun MI Rejomulyo sudah berpartisipasi di sini. Amin. Ya, insya Allah semoga MI Rejomulyo ke depannya lebih tambah muridnya, lebih maju, lebih diminati oleh masyarakat, dan semoga Radio Rasi FM juga semakin eksis sampai akhir zaman. Ya, amin. Terima kasih. Dan sekali lagi Rara ucapkan terima kasih untuk Bapak Dwi Sulistiono dan juga Bunda Sri Wahyuni, serta Mas Akhil, Mas Malik, Mbak Ani, Mbak Kalista, dan juga Mbak Halwan, serta ustazah semuanya yang sudah hadir di Radio Rasi FM. Moga-moga dan insya Allah kita bisa ketemu tahun depan di acara Tartil Al-Quran. Dan sahabat Rasi, insya Allah kita besok di hari Senin ya, kita bakalan ketemu sama Min 13 Magetan. Seperti apa penampilan mereka? Makanya pantengin terus Radio Rasi FM. Dan dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Rara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Tartil Al-Quran. Acara ini didukung oleh Min 3 Magetan, Min 2 Magetan, Madin Al-Muslimun, Min 15 Magetan, Min 6 Magetan, SDN Sumberagung, Min 16 Magetan, MI Rejomulyo, Min 5 Magetan, SDN Sidowaya 2. Acara ini juga bisa ditonton di aplikasi Xbis Radio dan juga di rasiafm.co.id.